juga bisa berkreasi. Silakan. Sisa satu menit lagi. Sudah? Sasaran Pak. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Pimpin kami, Roh Kudus. Kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami mau berperkara dengan Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Engkau berfirman, jika kamu mengaku dosamu, maka Engkau setia dan adil Tuhan, sehingga Engkau mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi doa-doa kami. Kami mau membasuh diri kami dengan kuasa darah, supaya jubah kami, jubah kehidupan kami adalah jubah yang putih bersih, yang dibasuh dengan kuasa darah domba. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami mau berperkara dengan Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu Yesaya 1:18 mengatakan apa? Yesaya 1:18. Baiklah, marilah kita apa? Apa? Marilah, baiklah kita berperkara. Ya. Baiklah. Marilah kita berperkara. Ya, saudara. Sekalipun firman Tuhan yang ngajak kita berperkara siapa? Siapa? Tuhan yang mengajak kita berperkara. Sekalipun dosa merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju.
jika kamu kenapa sih Tuhan suruh kita mengaku? Nih, berperkara itu kita mengungkapkan segala sesuatu. Kok Tuhan suruh kita mengaku? Emangnya Tuhan nggak tahu dosa kita? Kelakuan kita nggak tahu Tuhan? Tuhan tahu. Kok Tuhan suruh kita mengaku lagi? Kan bisa aja, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni segala kesalahan saya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bisa saja kan? Tapi Tuhan minta pengakuan. Pengakuan itu berperkara. Kalau kita di pengadilan itu berperkara itu detail nggak? Rinci nggak? Rinci. Tuhan suruh kita mengaku berperkara. Kenapa? Karena Tuhan mau kerendahan hati kita. Orang datang kalau boleh mencongkakkan kepada Tuhan, Tuhan tidak mau. Karena firman Tuhan bilang Yakobus 4, ya, Yakobus 4 ayat 6, ya, Yakobus 4 ayat 6 apa Tuhan bilang? Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi menasihati orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, yang enggak mau berbuka kepada Tuhan, yang menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan, enggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman begini, Yesaya 57, ya, ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang Maha Kudus namanya. Apa kata Tuhan? Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Udah nyala lampu rupanya. Oh, itu lampu gula ya. Kita keluar kita dulu sama-sama. Kita sama dulu. Yesaya 57 ayat 15, saya baca untuk kita. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Kenapa kita harus mengaku dosa kita? Tuhan tahu dosa kita, dosa datuk kita, dosa nenek moyang kita, dosanya orang tua datuk kita, orang tuanya datuk kita lagi di atasnya. Tuhan tahu semua. Tapi Tuhan mau pengakuan, Tuhan mau kerendahan hati kita. Tuhan mau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita hancur hati karena dosa. Tuhan, aku nggak mau lagi hidup dalam dosa.
pengakuanmu kepada Tuhan itulah yang penting. Itulah yang penting. Amin, saudaraku. Pengakuan kita kepada Tuhan itulah yang penting. Itu yang penting, saudaraku. Bukan yang lain. Kenapa kita mengisi itu, saudara sekalian? Supaya kita terarah, teratur, mengingat apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi penghalang kita dalam hidup Tuhan. Amin, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Karena firman Tuhan bilang, misalnya kita nggak punya minyak berkasih, tapi disuruh kata-kata. oh iya, masuk itu namanya amalan. Oh itu gini, saya punya kesaksian begini yang kami layani. Ya, Bapak Ibu. Dia nggak punya jimat-jimat yang lain, nggak punya benda, tetapi dia suka cari ikan. Ini pegawai negeri Bapak, ini ada jabatannya juga. Tetapi ketika dia bikin apa namanya perangkap ikan kan? Ya perangkap ikan itu. Apa namanya? Buku kan? Diam dulu dia seolah-olah dia mencari tempat banyak ikan. Ini tempat yang ada ikan di dalamnya. Jarang ada ikan, tetapi dia punya amalan lah. Sepertinya dia meneropong wilayah dari situ. Gitu katanya. Ya. Dia menarik ikan itu supaya datang ke situ. Nah itu kejadian loh. Bisa dia dapat hampir 1 pikul. Ya, bisa beberapa pikul. Aneh bilang jahit. Aneh bukan ajaib, aneh. Ya. Begitu juga dalam berburu. Dia lakukan, dia duduk dulu setelah bikin perangkap, dia duduk dulu diam. Oh, Bapak itu pakai mantra, itu pakai amalan. Saya nggak ngerti itu Pak, saya turun dari orang tua saya aja dulu katanya. Nggak pernah saya cari. Tuh. Saya nggak tahu dulu Pak, pokoknya begitu aja yang kami lakukan turun-turun. Tuh. Dia mencari ikan, dia pegawai negeri aja Pak. Dari cari ikan ini Pak, kami bisa beli tanah katanya ya. Nah itu makanya hidup kita harus dibersihkan. Yesaya 43 ayat 25 dan 26. Saya baca untuk kita ya. Yesaya 43 ayat 25 dan 26. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat 26 tadi kemudian apa? Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Ingatkan aku, kata Tuhan. Emangnya Tuhan nggak tahu? Saya mau tanya, Tuhan nggak tahu kan dosa kita? Dosa kita yang tersembunyi, yang menjadi rahasia hidup kita selama ini. Dosa kita sejak masa kecil sampai sekarang, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ini masih cek kan? Cek. Tuhan tahu semuanya, tapi Tuhan bilang, aku yang menghapus dosa pemberontakan. Sebentar kita mau berdoa. Saudara isi tenang, saudara pegang. Amin. Kita supaya kita nyata benar di hadapan Tuhan. Ya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Itu janji Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, ingatkanlah aku. Marilah kita berperkara, kemukakan segala sesuatu supaya kau nyata benar. Tuh. Kenapa kita berperkara? Kenapa kita mengisi ini?
Kenapa saudara sekalian? Tidak lain tidak bukan kita mau berperkara dengan Tuhan. Tuh, berperkaralah dengan Tuhan supaya tidak ada yang menghalangi kita lagi. Perhatikan di rumah kita, apakah masih ada tertinggal? Perhatikan di kuda-kuda di rumah kita, apakah masih ada tertinggal? Perhatikan warung kita, ada warung di sini nggak? Apakah pernah terjadi? Ya, karena yang kami layani begini, dia letak minyak di tempat uangnya, ada kali uang namanya. Ya, nggak tahu minyak apa, Perkasi atau minyak apa? Ya, dia suka letak uang di situ. Ya letak uangnya di kali itu. Keluar masuk uang apa namanya belian sama kembalian. Tapi di situ letaknya minyak. Dulu Pak selalu aja kali itu penuh. Tapi setelah kami bertobat, kami nggak menggunakan itu lagi. Biarin aja. Memang dia tidak berjualan lagi seperti itu. Dia bayar harga. Aku nggak kembali. Biar aja kami hidup sederhana. Dulu uangnya satu hari bisa 2 juta. Dari warungnya saja, dari sembakonya saja. Dulu uang itu ada. Tetapi apa yang terjadi dengan uang itu? Rumah tangga pecah kacir, suami saya suka nonton roke. Gak ada damai di rumah lagi Pak. Semua orang di malam hari kenal suaminya yang raja-raja itu. Yang gak usah sebutkan namanya. Yang tukang-tukang. Oh saya teman ini Pak, saya dengar dari ini Pak. Oleh dia sudah berubah, saya juga mau berubah. Tuh, waktu dia berdagang, dia letaknya di tingginya. Dia bangun juga sarang walet. Dia letaknya di situ benang kuning atau benang apa itu? Aneh kan? Itu sebabnya Tuhan bilang, mari kita berperkara, bersihkan hidup kita. Apa yang pernah dilakukan di masa lalu yang kita lakukan itu turun kepada anak-anak kita. Makanya anak-anak kita pun kita ajak berperkara. Ajak mereka berperkara dengan Tuhan. Supaya dia tidak turun sama mereka. Mereka harus berperkara dengan Tuhan. Ajak mereka berperkara. Amin saudaraku. Berperkara dengan Tuhan. Ajak anak-anak kita berperkara dengan Tuhan. Karena jubah kita, kalau kita baca Wahyu 7 nanti Bapak Ibu. Siapakah orang-orang itu yang berbaju pakaian putih, yang membawa palang-palang itu? Mereka adalah orang yang tetap keluar dari kesusahan mereka. Karena mereka membasuh jubah mereka dengan darah anak domba. Membasuh jubah mereka. Saudara, jubah kita harus bersih di hadapan Tuhan. Jubah kita harus bersih. Kalau jubah kita nggak bersih, kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, kita akan bolak-balik melakukan dosa. Perhatikan baik-baik. Kita akan jatuh bangun di tempat dosa yang sama. Coba perhatikan. Pernah nggak saudara jatuh bangun di dosa yang sama? Itu ada ikatannya. Nah itulah makanya kita berperkara dengan Tuhan. Tuhan bilang, ingatkanlah aku. Emangnya Tuhan nggak tahu? Selalu kita berkata begini. Ya apa aja Tuhan bukan lagi tidak minta ampun sama Tuhan. Itu betul dikata. Selagi kita mendengar firman Tuhan ini, ya tinggalkan itu. Jangan tunggu dihajar Tuhan dulu baru kita tinggalkan. Jangan. Kalau orang pilihan Tuhan itu dihajar Tuhan, tapi jangan tunggu dihajar Tuhan dulu. Seperti dibilang Pak Junjun tadi, kalau ada datang kita suka kawin cerai, perhatikan kakek kita, perhatikan nenek kita itu, perhatikan
orang tua. Dan perhatikan hidup kita, perhatikan anak-anak. Ya, perhatikan. Kemudian dalam hal pernikahan, perhatikan apakah orang tua kita dulu menikahnya kumpul-kumpul, ya kan? Perhatikan hidup nikah kita, apakah kita sebelum menikah kumpul-kumpul? Dulu, perhatikan anak-anak. Saudara ajak semuanya berperkara dengan Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Intinya adalah pengakuan, saudara, bukan apa-apa. Intinya adalah kerendahan hati. Intinya adalah Tuhan mau supaya tidak ada yang mengalami doa-doa kita kepada Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Berperkara dengan Tuhan. Kenapa sih aku sini Pak? Iya. Untuk menuntut itu kita bukan hanya pakai ini. Kadang-kadang waktu kita melayani orang, ya kami melayani orang, tak ada ininya Pak. Ya, tetapi pakai catatan. Berperkara dengan Tuhan. Aku pernah begini Pak, aku pernah aborsi Pak, aku pernah begini Pak. Suatu kali kami melayani orang, nih dia meninggal ya. Dia datang ke gereja, dibawa orang yang sudah diselamatkan. Dia ingin tahu, kok Bapak itu bisa sembuh? Aku juga mau didoakan minta kesembuhan. Dia datang ke kantor gereja. Mereka udah kumpul-kumpul bersama, hidup gak menikah, tetapi kumpul-kumpul bersama. Dia kena di rahimnya itu apa namanya? Apa tantangannya itu siapa? Kista, new, sejenis tumor ya. Dia dilayani di situ dan dia dibaptis. Dia dilayani pribadi dan dia dibaptis. Dia minta ampun sama Tuhan. Setelah dia dibaptis, setelah dia dilayani itu puasa. Aku nggak takut lagi. Aku nggak takut lagi. Padahal aku datang hanya untuk minta kesembuhan saja. Tetapi aku sekarang nggak takut lagi. Aku sudah bisa berdoa. Bahkan aku mau bisa berdoa berjam-jam. Aku sepertinya cinta Tuhan jadi, biarlah penyakitku ini nggak pergi. Karena lihat penyakitku ini, aku jadi kok jadi kayak jatuh cinta ya sama Tuhan. Di dengan Tuhan. Pada saat dia kemo yang terkenal, yang padanya. Yang kemo di Banjarmasin. Apa dia akan kuat lagi badannya itu menahan dia, menahan dirinya. Akhirnya dia lemas, muntah-muntah. Terakhir dia bilang dia mau diperiksa lagi. Saya mau ke Bapak Pendeta dan Pendeta. Ini bukan untuk meninggikan nama saya. Mohon maaf. Memang ini menjadi aja Tuhan ini dimuliakan. Sebelum dia berangkat ke rumah sakit dengan orang tuanya, dia bilang, saya bilang sama dia, kamu percaya Tuhan mengasihi kamu? Percaya Pak. Kamu percaya bahwa Tuhan sayang sama kamu? Percaya Pak. Dengan suara yang agak berat. Kamu tahu Tuhan sayang sama kamu? Kamu tetap percaya? Percaya Pak. Dia ke rumah sakit gak lama meninggal. Ya saya sempat doa sebentar. Ya telepon saja karena ada di Banjarmasin. Tetapi yang menjadi kebahagiaan kita Pak, karena dia sudah berpegang dengan Tuhan. Dan kita tahu tempatnya di mana. Orang tuanya bilang aneh Pak, ini orang ini anak saya paling besar ini. Kalau setiap saya kasih makanan, dia tahu ini makanan campur apa. Setiap saya mau kasih minuman sama dia,
lepaskan, kita lepaskan kutuk-kutuk itu. Saudara jangan takut-takut berperkara dengan Tuhan. Amin. Ada satu. Coba kalau ada dari nenek moyang kita suka, ya, suka apa namanya, suka main perempuan, tuh perhatikan baik-baik. Turun nggak sama kita? Suka main mata nggak kita sama orang? Suka terpesona nggak dengan orang? Karena ibu-ibu banyak begini loh. Sekarang suka main nonton sepak bola. Kenapa suka nonton sepak bola? Ganteng-ganteng pemain sepak bola ini. Bukan bolanya yang bukan pertandingannya yang dianu. Ganteng-ganteng pemain sepak bola dulu. Makanya aku suka. Ya, sambil menyelam minum air katanya. Ya. Nah, perhatikan seperti itu. Jangan di kita ada sesuatu yang mengganjal. Amin, saudara. Amin. Saudara siap? Sudah? Kan di sini sudah dibaptis semua ya? Sudah ya? Sudah, nanti kita sebentar. Aku sudah pesan sebentar lagi. Sudah semua di sini sudah? Saya kasih waktu 3 menit lagi. Ya. Karena saudara, kalau tidak cukup hari ini, nanti besok saudara atau malam ini datangi yang ibu-ibu, datangi Ibu Ati. Itu Ibu Ati kalau baju biru ya, yang pakai masker sendirian. Ya, itu Ibu Ati, ada Ibu Robi, ada Ibu Enok, ya, Ibu Daniel. Datangi mereka. Kita doakan. Cepat lakukan secepatnya. Aku mau bersih ya Tuhan. Amin. Aku mau lepas dari kutuk kemiskinan. Aku mau lepas dari kutuk pemberontakan. Karena firman Tuhan bilang, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Dosa pemberontakan tidak mau dipimpin. Ya. Tidak mau dipimpin. Ingatkanlah kemarin kita berperkara. Kebukakanlah segala sesuatu supaya kau nyata benar-benar engkau dibenarkan. Amin, saudaraku. Sudah jam 9 lewat. Aduh, saya bilang sama Pak Salman, bagaimana kita mulai jam 1 atau jam pagi? Karena mereka masih kerja apa semuanya. Atau kita sambung pertemuan kita berikutnya 3 bulan yang akan datang. Nanti yang laki-laki kalau masih penasaran bisa ketemu sama saya sama Pak Rin juga. Nanti Pak Rin sudah layani. Intinya saudara sekalian, pengakuan di hadapan Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pegang itu kertas saudara. Pegang kertasnya, pegang kertasnya, angkat tinggi-tinggi kertasnya. Sudah diisi? Hari ini adalah hari pembebasan. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, angkat. Oh Rabaka Sheke Kararabashi. Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami hamba. Dan Engkau mengasihi jemaat di tempat ini. Oh Rabaka Tuhan, kami buka hati kami mau berperkara dengan Engkau. Tuhan, kami mengisi ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Tuhan, Engkau lihat kejatuhan kami selama ini. Kami sering tidak setia. Kami gagal setia di hadapan Tuhan. Tapi mulai malam ini Tuhan, jamahlah kami. Lepaskan kami dari kutuk-kutuk keturunan itu. Lepaskan kami dari dosa masa lalu Tuhan. Bahkan dosa yang kami sembunyikan selama ini. Sejak kami kecil. Engkau tahu semuanya, Engkau melihat semuanya ya Tuhan.
Bilang kepada Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dosa pemberontakan, dosa penyembahan berhala, dosa perzinahan, dosa pencabulan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dosa penyembahan berhala, dosa perdukunan, dosa pencabulan, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk keturunan dari orang tua kami, kutuk-kutuk dosa keturunan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Berbelas kasihan Tuhan kepada kami. Berbelas kasihan Tuhan. Hari ini Tuhan biarlah terjadi terobosan yang baru dalam hidup kami. Biarlah tidak ada penghalang bagi berkat yang dicurahkan bagi kami Tuhan. Karena Engkau sudah disalib supaya kami menjadi berkat, supaya berkat Abraham itu juga turun kepada kami, supaya kami menjadi berkat. Engkau digantung di kayu salib, Engkau digantung di kayu salib supaya kami menjadi berkat. Biarlah itu terjadi mulai malam ini di dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan yang membelenggu saudara-saudaraku, segala ikatan-ikatan kutuk-kutuk keturunan, segala belenggu-belenggu keturunan, segala ikatan-ikatan sakit penyakit keturunan, sakit penyakit keturunan, dosa-dosa keturunan. Bahkan sahabat-sahabat orang tua kami dulu, roh-roh yang sudah oleh orang tua kami dulu, jadi sebelum kami dulu di tempat ini Tuhan, ketika mereka belum bertobat, ketika mereka belum mengenal Engkau, segala kuasa-kuasa itu, roh jahat, penguasa-penguasa wilayah, penguasa-penguasa nenek moyang mereka dulu, semuanya itu demi nama Yesus dan oleh darah Yesus, kami putuskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar, pergi tinggalkan mereka, pergi tinggalkan mereka, pergi tinggalkan mereka, pergi tinggalkan mereka, pergi dalam nama Yesus, pergi demi nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus. Roh yang pernah mereka sembah dulu, roh iblis yang pernah mereka sembah dulu, kuasa-kuasa roh jahat yang pernah mereka panggil dulu, roh yang disembah oleh orang tua mereka, oleh bapak mereka, oleh ibu mereka, semua mantra-mantra, sihir guna-guna yang mereka pernah pakai, semuanya itu dibatalkan, diputuskan di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, diputuskan dalam nama Yesus. Kalau mereka pernah menikah di luar kebenaran firman Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan, ampunilah Tuhan, ampunilah Tuhan, ampunilah Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Bapa, ampuni Tuhan. Berikan kekuatan kepada umat-Mu Tuhan untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Bahkan dosa kebencian, roh amarah, roh kebencian, sakit hati, dendam terhadap masa lalu, terhadap orang-orang tertentu, semuanya itu kami putuskan, kami tolak di dalam nama Yesus, diputuskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saudara pernah benci sama seseorang, sebutkan namanya. Tuhan, aku pernah benci sama dia. Sebutkan namanya. Bilang aku mengampuni dia, walaupun dia sudah meninggal. Sebutkan namanya. Tuhan, aku mengampuni dia. Tuhan, aku mengampuni dia. Bilang namanya. Tuhan, dia menyakiti hatiku.
Dia melecehkan aku. Dia tidak menghargai aku. Sebutkan namanya. Bahkan kalau kau benci sama orang tua, kau katakan, kita ampun sama Tuhan. Kalau kau merasa tertolak dari orang tuamu, tidak dihargai, kita ampun sama Tuhan. Berkati orang tuamu. Ampuni dia. Ampuni orang tuamu karena mereka tidak mengerti. Mulai hari ini katakanlah, Tuhan, aku mau hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih. Ku telah mati, tapi katakan cara hidupku yang baru. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Tak berani lagi hidup ini ku letakkan pada Kristus-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi aku. Engkau sayang kepada aku. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Naikkan syukur. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Kami cinta Tuhan. Engkau baik, Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan bekerja ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan ingatkan kami Tuhan. Kami mau bersih di hadapan Tuhan. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Kami Tuhan tebus untuk menjadi milik kesayangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita masih bisa lanjut ya ini? Masih bisa lanjut nggak sebentar? Saudara baca pesan kan di rumah? Nggak ada? Seperti kata Pak Wahyu nanti masih bisa sampai tengah malam. Tapi nggak lah ya, kita tunggu istirahat juga. Amin. Nanti ngobrol-ngobrol kita sampai jam sekian lagi. Kita tunggu istirahat. Nah, mengenai baptisan, Bapak Ibu, saya mau ingatkan, orang yang dibaptis adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat seperti ini tadi. Dia berperkara dulu dengan Tuhan sebenarnya. Itu orang yang dibaptis. Nah, firman Tuhan berkata demikian, Matius 3 ayat 15. Saya cepat aja, singkat saja. Nanti kita lanjutkan di lain waktu atau Pak Gembala bisa menerangkannya. Ya, tetapi intinya yang mau saya sampaikan, Matius 3 ayat 13 sampai 15.
Lihat apa yang dilakukan juru selamat kita. Perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan juru selamat kita? Siapa juru selamat kita? Yesus. Apa yang dilakukannya tentang baptisan? Apa yang dikatakannya? Perhatikan baik-baik. Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk apa? Untuk dibaptis oleh ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepada aku yang perlu dibaptis, karena dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, sama-sama, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Perhatikan kata-kata juru selamat kita. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan? Allah yang turun menjadi manusia, percaya? Nih, apa katanya? Ayat 15 tadi. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya apa? Menggenapi. Sepatutnya kita, sepatutnya saya. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sekali lagi, baptisan adalah lambang pertobatan kita. Percaya? Tuhan Yesus kok udah bertobat? Ada pertanyaan jadinya kan? Bukan. Baptisan itu lambang pertobatan kita. Kenapa? Kita harus mati dan bangkit bersama Yesus. Itu sebabnya Tuhan bilang, sepatutnya, demikianlah sepatutnya kita artinya kita, Tuhan dan kita, Tuhan dan saudara, Tuhan dan saya. Biarlah itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, supaya kita mati dengan Tuhan dan kita dibangkitkan dengan Tuhan. Itu artinya baptisan. Tuhan harus mati karena dosa kita. Dia harus dikuburkan karena dosa kita. Dan dia bangkit memberikan kita hidup yang baru. Baptisan adalah kita dikuburkan, mati bersama-sama dengan Tuhan. Baptisan adalah penyucian hidup kita, lambang kita untuk penyucian hidup kita. Itu makanya sakramen yang hanya dikenal di GBI hanya perjamuan kudus dan baptisan, karena menggunakan media. Kita ditenggelamkan di air itu, lambang kuburan kita. Tetapi orang banyak akan mengerti apa itu baptisan. Dia kira baptisan hanya untuk pindah agama, hanya untuk formalitas saja. Baptisan adalah lambang pertobatan kita. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku memang orang berdosa. Aku mohon pengampunan. Sebab Engkau sudah memikul dosaku di tubuhmu di kayu salib. Engkau mati dikuburkan karena aku. Dan Engkau bangkit memberikan aku hidup yang baru. Roma 6 ayat terakhir. Nanti dilanjutkan sama Pak Gembala ya. Kami tunggu. Nanti saudara nanti PA kumpul sama-sama persekutuan, bahas hal tentang baptisan. Roma 6 ya, ayat 3, 4. Sudah dapat keterangannya? Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Harusnya hidup kita yang lama itu dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu artinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi baptisan itu dikuburkan bersama dengan Tuhan. Itulah makanya Tuhan bilang, sebab demikianlah kita menggenapi kehendak Allah, supaya kita mati bagi dosa dan kita bangkit hidup hanya bagi Tuhan. Nanti ya Roma 6. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita keluar dari air itu, kita menjadi manusia yang baru. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ketika kita tetap hidup dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan bilang, biarlah itu terjadi, karena demikianlah kita menggenapi kehendak Allah. Itu baptisan saudara sekalian. Jadi baptisan itu bukan karena bukan kita agama, kan? Ya, dari agama Hindu, agama yang lain menjadi bukan. Tetapi kita mengerti bahwa Yesus mengampuni saya mati bersama dengan Tuhan. Yesus menggantikan saya, disalib, dikubur, dan Dia bangkit memberikan saya kebangkitan, kehidupan yang baru. Ya kan? Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak matilah lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Orang yang bangkit bersama dengan Tuhan, hidup dalam hidup yang baru, cirinya apa? Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Artinya apa? Ada jaminan kehidupan yang kekal, karena maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Itulah bangkit bersama dengan Tuhan, mendapatkan hidup yang baru, saudara sekalian. Yang kedua, apa cirinya orang yang hidup dalam hidup yang baru bagi bersama dengan Tuhan? Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Orang yang hidup dalam hidup yang baru, dia mengerti bahwa dia hidup hanya bagi Allah. Makanya mulai hari ini kita diteguhkan lagi tentang baptisan kita. Saya pun diteguhkan dengan pengertian yang baru lagi tentang baptisan saya, bahwa aku hidup karena Yesus bangkit, dan aku hidup adalah hidup untuk Allah. Kita bekerja untuk apa? Sekarang kita mulai pola pikir kita berbeda. Aku bekerja untuk Tuhan. Amin, teman-teman. Dan aku hidup untuk Allah. Bukan kita maksudnya tinggal di gereja terus. Itu nanti bikin musibah sama Ibu Sarma. Benar nggak? Ini bagi Allah itu bukan hidup di gereja terus, duduk di sini saudara, kita makan dan minum atau minum apa. Bukan begitu. Tetapi kita bekerja, kita mencari nafkah, kita melakukannya untuk Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah, bagi Kristus Yesus. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itu sebabnya kalau kita sudah dibaptis, kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Jangan lagi menuruti keinginan dosa. Jangan. Kalau kita dulu suka main mata sama orang, sampai sakit mata,
minaknya, apun, kilo kapas. Ini kenyataan, ada yang bilang begitu. Kilo kapas. Nah, jangan lagi dikuasai dosa. Jadi baptis lagi. Jadi 3 kali tak? Jadi ada yang baptis 3 kali. Karena dia nggak ngerti bahwa hidupnya hidup bagi Allah. Ini yang kita nggak tahu selama ini. Demikianlah adanya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, berarti kamu hidup bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang mana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sudah dibaptis berkumpul lagi. Jadi ada yang dibaptis sudah 3 kali. Yang terakhir sama kami. Ini persekutuan kami. Dibaptis dulu di gerejanya lama. Narkoba, minta jimat, minta sana sini. Baptis yang kedua di mana? Di sekolah kita yang karena dia akhirnya di sekolah bapaknya ke Semarang supaya di sekolah kita masih juga. Akhirnya terakhir sama kami. Kalau betul-betul mau bertobat, iya Pak. Baptisan itu lambang pertobatan, lambang percaya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Barang siapa itu tadi kita bacakan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau Pak Petrus bilang apa? Kisah para Rasul ayat 48 ya, 38 ya. Bertobatlah dan hendaklah hendaklah memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus, maka kau akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dulu kita harusnya. Makanya nanti baptisan kita dipulihkan. Kalau tidak usah dibaptis lagi. Kalau sudah mengerti, aku mau tinggalkan hidupku yang lama. Aku mau hidup dan bersama Tuhan dan bangkit bersama. Iya. Tapi kalau dia tetap hidup dalam dosa, sudah dibaptis dulu nggak ngerti ini kan? Iya. Konsultasi ada dalam pasal. Nanti balas sidang di sini, amin. Kalau saya nanti kasih masukan, waduh bapak ini melampau nanti katanya, bahaya saya. Ya. Ya. Karena begini loh. Kalau kita mengerti tentang baptisan ini, wow, kuasa. Pengen power, waduh kita. Pengen kuasa. Kenapa kita bisa baptis? Kita tidak mengalami kuasa karena kita masih main-main dengan dosa. Ya, karena kita nggak mau meninggalkan dosa.